Jawab Raffi. Inspiratif hidup. Jangan jadikan kegagalan kemarin sebagai penghambat hari ini. Semangat untuk membuat hari esok lebih baik melalui hari ini. Ingin kukatakan sesuatu. 272. Bukan pria biasa. Sean telah bersembunyi di rumah dan telah menunggu lama. Setelah menendang pintu, Sean segera menyalakan lampu kamar dan dapat melihat wajah pria itu dengan jelas. Pria ini sama sekali tidak seperti yang dikatakan Giana, tidak tampan dan tidak jelek. Pria ini justru sangat tampan. Ketampanannya terlihat agak cantik. Pada pandangan pertama, dia terlihat seperti seorang wanita. Selain itu, rambutnya juga panjang dan tidak gundul. Tentu saja kemungkinan tahun lalu dia gundul, sementara tahun ini rambutnya dibiarkan memanjang. Untuk sesaat, Sean merasa pria ini tampak tidak asing dan tampak seperti seseorang, tetapi dia benar-benar belum pernah melihat orang ini. Orang ini tidak mungkin musuh Sean. Sean. Ketika pria itu melihat kemunculan Sean, dia jelas tidak menyangka dan terkejut bukan main. Dia segera turun dari tempat tidur. Sean memandang pria itu dengan mata dingin dan berkata dengan dingin, "Nak, hari ini adalah hari kematianmu." Pemuda itu kira-kira seusia dengan Sean dan terlihat seperti konglomerat generasi kedua yang kaya raya. Karena dia sudah berani mengusik Sean sampai seperti ini, Sean tidak punya alasan untuk membiarkannya pergi. Pemuda itu tidak panik dan berkata sambil tersenyum, "Haha. Aku sudah tidak tertarik lagi pada si Giana ini. Sampai jumpa." Setelah itu, pemuda itu hendak mengulurkan tangannya untuk menggendong putra Sean dan Giana. Cari mati. Sean segera melepas jam tangan di pergelangan tangan kirinya, menggoyangkannya, kemudian melayangkannya ke arah pria itu. Jika pria ini melompat keluar jendela pada detik pertama dia melihat Sean, maka dengan kemampuannya yang dapat naik ke lantai 3 dengan mudah, dia masih punya peluang untuk kabur langsung. Namun, pria ini sangat arogan. Dia bahkan berani ingin mengambil anak itu di depan Sean. Dia benar-benar tidak tahu batas dirinya. Kamu sendiri saja sudah tidak bisa pergi dari sini, tapi kamu masih ingin membawa anak. Hal yang mengejutkan Sean adalah saat jam tangan itu melayang dan berputar dengan cepat dan akan menyentuh wajah pria itu mengulurkan tangan dan memblokirnya dengan cepat. Apa? Sean cukup terkejut. Kecepatan reaksi orang ini ternyata begitu cepat. Umumnya orang biasa tidak akan dapat menangkap jam tangan yang dilempar oleh Sean. Setelah Sean melempar jam tangannya, dia tidak duduk diam, tetapi mengejar dan langsung menyerangnya. Bak, buk, bak. Pria itu bahkan menerima 2 pukulan dan 1 tendangan Sean berturut-turut. Serangan Sean yang cepat memaksa pria itu untuk tidak bisa lagi menggendong Birama. Brengsek. Pria itu marah. Namun, Sean bahkan lebih terkejut saat serangannya tidak dapat merobohkan pria itu. Pertahanan pria itu benar-benar luar biasa. Sean hampir tertipu oleh penampilannya yang agak feminin. Meski terlihat sedikit feminin, tubuhnya sangat kuat dan terlihat sudah terlatih. Sean tidak berani bertindak ceroboh dan terus melayangkan tendangannya. Brak! Sean menendang pria itu ke jendela, kemudian dia melompat keluar jendela. Sean segera menghampiri jendela dan melihat pria itu mendarat dengan posisi pendaratan yang sangat stabil dan aman, lalu berguling dan bangkit. Seluruh gerakannya terlihat sangat terampil dan dia tidak cedera sama sekali. Pria itu berada di lantai pertama dan memandang Sean di lantai 3, lalu berkata sambil tersenyum, "Sean, keterampilan bela dirimu boleh juga. Sayangnya aku sedang terburu-buru hari ini, jadi aku akan menghajarmu di lain hari." Setelah selesai berbicara, pria itu langsung hendak pergi dengan cepat. Namun, baru berjalan 2 langkah, halaman rumah yang awalnya begitu gelap tiba-tiba disinai puluhan lampu yang bersinar terang. Itu adalah orang-orang Andi. Cih! Sean mendengus dingin. Pria itu mengira dirinya bisa kabur dari sini. Jika tidak ada orang yang menyergap di luar, Sean tidak akan setenang itu saat melihat pria itu melompat keluar jendela. Dia juga akan melompat turun. Mana mungkin dia hanya akan mendengar omong kosongnya dengan begitu tenang. Sean berbalik dan bersiap untuk turun membersihkan kekacauan. Dia merasa bahwa ketika tiba di bawah, seharusnya orang-orang Andi sudah menangkap bocah ini. "Sean,
Aku sangat takut. Untung kamu di sini, Giana meraih tangan Sean. Sean mencibir, takut. Aku sama sekali tidak melihat kamu takut. Sebelumnya kamu bilang orang ini tidak tampan atau jelek, tetapi sangat biasa. Haha, bukankah bocah ini bahkan bisa mencalonkan dirinya sebagai 10 besar pria tercantik di Indonesia? Giana menggigit bibirnya dan berkata, bukankah aku melakukannya karena takut kamu cemburu? Selain itu, aku benar-benar tidak merasa dia tampan. Dia juga mengenakan riasan dan anting-anting. Dia bahkan tidak sepeser pun setampan kamu, Sean. Cih, aku tidak akan percaya apapun yang keluar dari mulutmu lagi. Sean melepaskan tangan Giana dan langsung berjalan lurus ke bawah. Giana juga khawatir. Dia pergi ke dinding untuk melihat situasi di luar. Pria cantik ini masih memiliki senyum percaya diri di wajahnya setelah mendapati dirinya dikelilingi oleh puluhan orang. Bagus, Sean. Ternyata sejak awal kamu sudah tahu aku akan datang dan menyergapku di sini, gumam pria itu. Di kejauhan, John berteriak pada pria itu, berlutut sekarang juga dan jangan bergerak di tempat. Pria itu tersenyum, menyuruhku berlutut. Haha, kalian tidak pantas menerimanya. Pria itu segera mengeluarkan botol berwarna hijau tentara dari tangannya, membuka penutupnya, dan segera melemparkannya ke arah John dan yang lainnya. Semuanya hati-hati, teriak John, mengira itu granat. Sebenarnya itu hanya bom asap. Di tempat itu, asap kuning terus-menerus naik dan membumbung dengan cepat. Benar-benar membuat orang takjub. Sementara ketika Sean turun, semua anak buahnya kacau balau dan terbatuk-batuk. Akhirnya Andi berhasil keluar dari asap dan secara tidak sengaja menabrak Sean. Maaf, Tuan Muda Sean. Di mana orangnya? Tanya Sean. Bocah itu baru saja meledakkan bom asap. Sekarang seharusnya dia sudah melarikan diri, lapor Andi, tetapi, Tuan Muda Sean tenang saja. Orang-orang kita juga di luar rumah. Dia tidak akan bisa kabur. Ya, Sean sudah memasang jebakan, tapi dia tidak menyangka semuanya akan digunakan. Dia mengira orang ini dapat diselesaikan di kamar tidur. Andi mengingatkan, orang ini membawa bom asap. Kemungkinan dia juga membawa senjata lain di badannya. Identitas bocah ini tidak sederhana. Keterampilannya tidak biasa, kemungkinan dia pernah menjadi tentara, kata Sean, instruksikan orang-orang di luar untuk memblokir jalan di luar rumah dari kedua ujung jalan. Baik. Pada saat ini, pria itu telah berhasil menyelinap keluar dari villa dan dengan wajah yang gembira, dia berkata pada Sean, haha. Sean, dasar bocah busuk. Masih ingin menangkapku. Kamu tidak akan bisa menangkapku. Beraninya kamu menyebutku bocah. Dasar brengsek. Lain kali aku akan memberimu pelajaran. Setelah mengatakan itu, pria itu melihat sebuah mobil mendekat dan segera mengulurkan tangan untuk menghentikannya. Setelah mobil berhenti, pria itu langsung menarik pengemudinya keluar. Hei, apa yang kamu lakukan? Kamu mau kemana? Aku bisa mengantarmu, kata pengemudi itu. Pria cantik itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Dia melemparkan pengemudi mobil ini begitu saja ke sisi jalan dan berkata, tidak perlu. Cari saja mobilmu 20 menit lagi. Pria itu mengendarai mobil dan melaju dengan cepat untuk kabur meninggalkan tempat itu. Namun, baru saja mengemudi kurang dari semenit, pria itu mendapati jalan di depannya benar-benar dihalangi oleh sederet mobil. Sial, bahkan dia memblokir jalanku. Sean, kamu punya nyali rupanya. Pria itu putar balik dan mencoba melewati jalan lain. Namun, saat ini lebih dari puluhan mobil melaju ke arah pria itu di saat yang sama dan mengelilingi mobilnya di tengah. Sekarang, dia sudah tidak bisa melarikan diri.